Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Cerita Mistis. Jadi di video kali ini aku bakalan menceritakan tentang hantu banyu. Orang Palembang pasti tidak asing dengan cerita ini. Mohon maaf kalau sedikit berisik karena sedang ada perbaikan di rumah saya. Langsung aja ke videonya. Sumatera Selatan yang dikelilingi aliran Sungai Musi menjadi tempat penghidupan sebagian warga besar warganya. Namun, ada misteri yang melegenda di balik luasnya Sungai Musi yang sudah menjadi cerita rakyat warga Sumsel. Misteri hantu banyu atau disebut hantu air dan ikannya menyerupai naga selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Bahkan banyak yang percaya penampakan sosok hantu makhluk astral, hantu banyu dan naga Sungai Musi itu nyata. Raden Muhammad Ali Hanafiah, sejarawan Palembang pun meyakini cerita rakyat hantu banyu dan naga tersebut memang nyata. Boleh percaya atau tidak, hantu banyu itu memang ada. Dari cerita warga yang melihat bentuk perpaduan antara manusia dan siamang, rambutnya panjang dan berlendir. Ujarnya kepada Liputan 6.com. Ditulis Kamis tanggal 22 bulan 11 2018. Hantu banyu diyakini sering singgah ke rumah para warga yang berada di tepian Sungai Musi. Rumah panggung berbahan kayu yang berderet di pinggir Sungai Musi biasanya mempunyai tangga di bagian belakang rumah untuk mengambil air di aliran sungai. Para warga juga sering berenang dan mandi di belakang rumahnya, sekaligus mencuci pakaian dan perabot dapur. Hantu banyu sering membuat jebakan di tangga belakang rumah tersebut dengan melumurkan lendir tubuhnya di pijakan tangga. Jadi, dia cari korban dengan menunggu salah satu penghuni rumah yang ke belakang. Waktu turun ke tangga dan terpeleset ke dalam sungai, hantu banyu langsung menangkapnya, katanya. Biasanya yang menjadi korbannya adalah para pendatang di rumah tersebut. Jika tidak ada pendatang baru, warga sekitarlah yang menjadi korbannya. Setiap tahun, ada saja korban yang hilang tenggelam di Sungai Musi. Banyak kasus kematian misterius di Sungai Musi. Salah satunya tenggelam, terpeleset, ataupun hanyut saat berenang dan memancing. Ciri dari korban hantu banyu sendiri itu tubuh korban akan timbul dari dalam sungai di tempat korban menghilang. Tubuhnya akan mengapung pada 1 atau 2 hari setelah menghilang. Posisi korban hantu banyu saat ditemukan itu duduk menunduk. Kedua tangan memeluk kedua kaki yang melipat. Kondisi kepala bagian belakang juga berlubang. Mitosnya, lubang itu dibuat hantu banyu untuk menghisap otak dan isi kepala korban. Ujarnya, kondisi kepala bagian belakang juga berlubang. Mitosnya, lubang itu dibuat hantu banyu untuk menghisap otak dan isi kepala korban. Ujarnya, hantu banyu juga sering muncul saat azan maghrib berkumandang dan sering mengincar para pemancing di tepian saat azan maghrib. Kail pancing tiba-tiba akan dikerumuni banyak ikan. Hal inilah yang kalian tidak boleh memancing saat azan maghrib berkumandang di Sungai Musi. Kail pancingan akan tersangkut ke dalam sungai. Jika ingin selamat, pemancing harus segera meninggalkan tempat tersebut. Karena jika mencoba mendekati kail pancing, hantu banyu akan memegang kaki korban dan menyeret ke dalam Sungai Musi hingga tenggelam. Kalau tersangkut, dibiarkan saja. Pancingnya ditinggalkan saja atau tali pancingnya diputus dan segera pergi dari situ. Jangan coba-coba untuk mengangkat kail, itu jebakan dari hantu banyu, katanya. Penampakan sosok naga pun menjadi legenda Sungai Musi. Konon katanya, ada naga yang bersemayam di dalam Sungai Musi dan beberapa kali menampakkan diri di atas permukaan sungai. Naga di Sungai Musi sering kita sebut dengan ikan tapa tembago. Memang mirip dengan naga, tapi ada warga yang menyebutnya naga. Ungkapnya, bentuk naga Sungai Musi ini seperti ikan patin, tapi lebih pipih.
warna coklat kehitaman, perutnya lebih lebar dan ada kumisnya. Jika terkena matahari, punggungnya akan mengkilap seperti kuningan dan tubuhnya sangat panjang. Naga Sungai Musi ini akan muncul jika ada musibah besar di Palembang, seperti kebakaran hebat di Kelurahan 27 Ilir, 28 Ilir, dan 29 Ilir Palembang sekitar tahun 1967. Saat itu banyak warga melihat penampakan naga di permukaan Sungai Musi. Para warga pun menganggap penampakan itu sebagai wangsit dan fenomena alam, katanya. Mitos lainnya yaitu tetua warga Sumsel percaya air Sungai Musi bisa menjadi perantara penyembuhan beberapa penyakit aneh, mulai dari penyakit kulit hingga penyakit yang tidak bisa ditangani oleh dokter spesialis sekalipun. Banyak kerabat yang menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan oleh dokter dengan air Sungai Musi. Bahkan salah satu kerabatnya pernah menderita alergi kulit yang aneh usai makan kepiting lanjungan. Bahu kanan dan kaki kirinya menderita gatal yang parah, namun bahu kiri dan kaki kanannya tidak apa-apa. Sudah ke dokter kulit dimanapun, hasilnya nihil. Akhirnya dia ke orang pintar di kawasan Pelaju, Palembang. Teman saya disuruh ambil air di Sungai Musi, tepatnya di pusaran Sungai Tawar, di Kelurahan 29 Ilir. Saat dimandikan pakai air tersebut, penyakitnya langsung sembuh, katanya. So, segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan mohon maaf sekali lagi jika berisik. Dan mohon maaf kalau ada salah kata-kata atau kata-katanya mengulang-ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.